Saudara-saudariku yang terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 11 Januari 2025. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai 30. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang sikap Yohanes setelah mendengar laporan para muridnya tentang Yesus yang juga membaptis di sungai Yordan, dan banyak orang yang mengikutinya. Menyikapi laporan itu, Yohanes menunjukkan kebesaran hatinya. Ia turut bersukacita ketika mendengar Yesus, sang empunya mempelai perempuan itu, telah memperdengarkannya suaranya. Injil menuliskan sukacita Yohanes itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku makin kecil. Ada dua hal yang bisa kita renungkan dalam permenungan kita pagi ini. Pertama, Yohanes menunjukkan pada kita seorang pribadi yang rendah hati. Ia sadar akan tugasnya sebagai pembuka jalan bagi Yesus. Sehingga ketika Yesus tampil dengan sukacita, Yohanes berkata, ia harus makin besar, tetapi aku makin kecil. Yang kedua, Yohanes pribadi yang besar hatinya. Seorang yang berbesar hati akan turut bersukacita ketika melihat keberhasilan, kemajuan, dan kegembiraan orang lain. Tapi juga ketika ikut prihatin manakala kegagalan, kesusahan, dan derita dialami orang lain. Dan Yohanes menunjukkan sikap itu. Memang tidak mudah, tapi Yohanes menunjukkan kebesaran hatinya. Ia tidak tersinggung karena Yesus melakukan yang sama ia lakukan. Ia tidak tersinggung karena orang banyak mengikuti Yesus termasuk para muridnya. Tapi Yohanes bersukacita untuk semua pengalaman iman itu. Saudaraku terkasih, kita berdoa semoga semangat Yohanes menjadi semangat kita dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Memiliki sikap rendah hati dan memiliki kebesaran hati atas keberhasilan sesama kita. Supaya kita tidak iri, tidak cemburu, tidak marah pada mereka-mereka yang berhasil. Tapi kita syukuri. Itulah karya Tuhan untuk kita semua. Kita semakin rendah hati, semakin berbesar hati untuk menerima apapun yang Tuhan berikan untuk sesama kita dan diri kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.